Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe untuk konten edukasi lainnya. Selamat menonton. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Indis. Ibu, aku mau nanya deh, gimana sih cara berpakaian yang baik? Cara berpakaian baik kalau menurut Islam pastinya harus menutup aurat. Sedangkan aurat itu sendiri apa sih, kan Gani sering dengar tuh aurat gitu. Apa aurat tuh? Aurat tuh dari atas sampai bawah kepala. Nah, itu salah satu kayak dari atas sampai ke bawah itu kayak batasannya gitu ya. Nah, kalau aurat sendiri itu sesuatu yang terbuka, Gendis. Makanya di dalam Islam sampai ada di dalam Al-Quran juga udah dijelasin tentang gimana sih menutup aurat, harus kayak gimana sih, ya gitu, dan batas-batasannya sampai mana sih. Itu sampai disebutkan. Berarti kalau disebutkan di dalam Al-Quran, kita harus ngikutin atau enggak, Gendis? Harus. Iya harus, karena salah satu iman kepada kitab Al-Quran atau kitab-kitab Allah itu menjalankan apa yang diperintahkan di Al-Quran itu. Kalau misalkan kita nggak menjalankan apa yang diperintahkan di Al-Quran, kayak menutup aurat dan lain-lain, berarti kita sama aja mengingkari dari beriman kepada kitab atau kepada Allah gitu ya, Gendis. Jadi cara berpakaian yang baik salah satunya pertama harus menutup aurat. Tapi menutup aurat itu banyak orang yang udah merasa mereka menutup aurat. Misalkan nih perempuan gitu ya, dia pakai hijab dari atas sampai bawah, pakai hijab, pakai baju panjang, celana panjang. Menutup aurat nggak menurut Gendis kalau kayak gitu? Menutup aurat. Menutup kan, udah ditutup nih semuanya, dari kepalanya ditutup, badannya juga ditutup, celananya juga ditutup, atau kakinya juga ditutup semuanya. Tapi kadang udah menutup aurat tapi masih seperti kelihatan bentuknya. Dia cuma menutup doang, cuma dilapisi dengan kain doang. Padahal di dalam Al-Quran itu harus dengan jilbab yang panjang sampai menutup seluruh tubuh. Dalam arti menutup seluruh tubuh itu jilbabnya kan, kalau jilbab itu lebar ya. Mungkin kalau jilbab itu ngepres sama badan? Enggak kan? Jilbab tuh kayak gini nih. Ini lebar seperti ini, terus dia terurai ke bawah. Nah itu berarti menutup aurat. Jadi harus longgar juga pakaiannya. Nggak boleh asal menutup aurat doang. Gitu, Gendis. Misalkan pakai hijab, pakai bergo gitu, bergonya cuma sampai leher doang kayak gitu misalkan. Nah iya kayak gitu. Dadanya ketutup nggak? Ketutup kan, tapi pakai baju ketutup. Cuma bentuknya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah itu nggak boleh seperti itu. Nah itu untuk perempuan. Jadi harus sampai seluruh tubuh seharusnya. Ya minimal ketika kalian masih belajar gitu, coba pakai kerudung yang panjang yang seperti Gendis pakai ketika sekolah, Bunda juga pakai ketika sekolah, dan anak-anak yang lain juga yang udah diajarkan di SMP Tia Rahman. Kalau laki-laki itu apa namanya, dia juga menutup aurat juga, menutup hal-hal yang terbuka. Makanya aurat itu sesuatu yang terbuka. Kalau yang dipandang seseorang itu bakal nggak enak dilihat, dan bahkan kita bakal risih. Iya nggak? Gendis pernah merasakan kayak gitu nggak? Ketika orang lain ngeliat Gendis, ngeliatin doang aja udah risih kan? Gimana kalau ngeliatin auratnya gitu? Gitu, Gendis. Kalau batasan aurat sendiri tuh dari mana? Batasannya, nah antara laki-laki sama perempuan itu berbeda. Bahkan Gendis tahu nggak, kain kafan buat laki-laki sama perempuan itu berbeda? Belum tahu? Nah ini boleh dikasih tahu. Jadi ketika kita meninggal nanti, kain kafan itu untuk laki-laki sama perempuan itu berbeda. Perempuan itu lebih banyak, Gendis, kain kafannya. Kenapa? Karena perempuan itu harus menutup auratnya. Ibaratkan kayak gini, di dunia masa nggak mau menutup aurat, tapi ketika udah meninggal dunia kan kain kafan perempuan itu lebih banyak. Nah salah satunya itu kayak buat menutup kerudung gitu, Gendis. Dia udah meninggal aja harus pakai tudung kan, atau hijab. Masa di dunia dia nggak pakai gitu? Nanti ketika malaikatnya nanya, ini siapa ya, kok kayak nggak kenal di dunia waktu itu nggak pakai kerudung, tapi giliran di akhirat atau ketika dia meninggal dunia dia dipakaikan kerudung. Makanya kenapa batasan perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perempuan itu lebih banyak aurat-aurat yang ditonjolkannya, makanya harus ditutup gitu dari kepala sampai ke kaki. Makanya kenapa di Ar-Rahman harus pakai kaos kaki bagi perempuannya. Dan kalau laki-laki
itu juga nggak boleh berlebihan juga, kan laki-laki harus menutup aurat Bu. Laki-laki juga ada batasannya juga, tapi nggak boleh berlebihan. Perempuan kan menutup kepala, laki-laki menutup kepala juga enggak? Enggak, dia itu dari pusat atau pusar sampai ke lutut gitu ya. Tapi kalau misalkan ketika sholat, masa nutupin dari pusat sampai lutut doang, sopan nggak kira-kira? Enggak kan, nggak ada adabnya seperti itu. Kalau ke mall aja kalian nih harus rapi. Masa ketika sholat cuma hanya sebatas menutup aurat kayak gitu doang, tapi harus ada adabnya juga, estetikanya juga. Nah itu kalau laki-laki dari pusat sampai lutut. Makanya kenapa ketika laki-laki itu pakai celana harus panjang, nggak boleh sampai paha doang. Sampai paha menutup aurat enggak, lututnya itu dia masih kelihatan, dia harus tutup. Jadi kalau perempuan tadi seluruhnya, bahkan ada yang perempuan sampai pakai cadar juga, nah itu sunnah ya, boleh pakai boleh enggak gitu. Bahkan kalau misalkan perempuan aja nih udah pakai kerudung aja, masih laki-laki itu masih tergoda sama perempuan kan, apalagi kalau enggak pakai kerudung. Makanya Allah benar-benar menjaga kehormatan perempuan, gendis gitu. Jangan sampai Allah udah jaga, kita sendiri yang nggak mau menjaga gitu. Aku mau nanya Bu, kalau olahraga tuh gimana ya? Kan biasanya suka ada yang pakai celana pendek, terus kerudungnya pendek. Ya, itu gimana? Kalau olahraga ya, Iya. sebenarnya olahraga itu nggak ada alasan untuk tidak memakai pakaian syar'i. Kayak misalkan kalau lagi pengajian pakainya gamis misalkan gitu ya, pakai rok dan lain-lain. Ketika olahraga kan gerah Bu, terus harus banyak gerak kayak gitu. Nggak ada alasan seperti itu. Sekarang udah banyak rok celana, terus baju juga, baju kaos juga buat muslimah udah banyak gendis. Kayak misalkan bajunya panjang, terus baju ke bawahnya juga panjang, kan biasanya cuma segini ya, sepinggul doang. Nah ini bisa sampai lutut, dan itu kan walaupun pakai celana insya Allah menutup gitu, nggak terlalu ngetat gitu. Nah itu dalam olahraga tetap harus ngikutin perintah Allah dan perintah Al-Quran kayak gitu. Nggak boleh mentang-mentang olahraga ya udahlah ketat aja gitu biar gampang leluasa, padahal kan lebih banyak gerak malah lebih banyak kelihatan kan. Kayak lari makin kelihatan tubuhnya dan lain-lain kayak gitu. Dan laki-laki juga sama, misalkan main bola nih, kebanyakan kan main bola itu kalau kita lihat-lihat dari TV-TV itu pakai celananya pendek ya. Celana pendek. Nah kalau laki-laki bisa tuh diakalin atau dipakai cara lain dengan stocking yang panjang sampai lutut. Pakai legging. Bahkan kalau misalkan dia pakai legging atau stocking panjang sampai lutut, ketika dia jatuh bisa menjaga lututnya, ya kan? Nggak langsung kena aspal, nggak langsung kena lapangan yang bisa membuat dia robek gitu kulitnya. Kayak gitu, jadi sama aja. Mau olahraga, mau nggak olahraga, nggak ada alasan untuk tidak berpakaian syar'i. Kalau di medsos emang boleh buka aurat? Di medsos, Iya, apalagi di medsos tuh, dua-duanya bahaya nih ya. Di media sosial bahaya, di dunia nyata juga bahaya.